Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan karunia-Nya kita telah sampai pada hari ke-20 bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan takwa. Insya Allah malam nanti kita akan memasuki malam ke-21 ya. Yang mana di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dimampukan untuk dapat menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Salawat dan salam serta salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya yang insya Allah akan istiqomah mengikuti jejak dakwahnya sampai yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang dirahmati Allah, mohon izin Bapak Ibu ya, saya berdiri di sini adalah tugas dari panitia. Jadi beberapa hari sebelum bulan Ramadan ada seorang bapak-bapak mendekati saya pas pulang hari Minggu. Ya, bapak tersebut meminta saya, Pak, bisa nggak ngisi kultum pada subuh? Terus saya bilang, Pak, mohon maaf yang lain saja, kan? Saya belum cukup umur. Pertemuan kedua, ternyata bapak ini nggak bos apa, nggak kendor gitu ya. Yang kedua bilang lagi, Pak, bisa nggak? Aduh Pak, yang lain saja. Saya belum cukup umur. Kalau saya belum cukup umur, gimana Bapak Ibu ya? Nah yang ketiga, tolong Pak, ini tidak ada orang lagi. Masya Allah sebanyak ini tidak ada orang itu kan. Akhirnya dengan Bismillah ya, saya mohon izin Bapak Ibu ya, saya berdiri di sini adalah tugas dari panitia. Semoga ini menjadi kebaikan buat saya. Jadi kan ada Bapak tadi mengatakan khairunas anfa'uhum linnas Pak ya. Jadi sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah saya sudah bisa membantu panitia bisa berdiri di sini Bapak Ibu ya. Itu kebaikan pertama yang saya dapat, jadi membantu panitia bisa berdiri di sini, walaupun terus terang saya gemetaran Bapak Ibu ya. Banyak usaha di sini kan saya memberikan materi. Bapak Ibu izin saja Bapak Ibu ya. Insya Allah saya terus terang tertarik dengan tema Ramadan tahun ini Bapak Ibu. Kira-kira apa tema Ramadan tahun ini Bapak Ibu? Ada yang hafal temanya? Alhamdulillah Pak Ili, benar ya. Jadi berjamaah menuju jannah ya. Nah setelah saya melihat beberapa literatur, coba saya ingin menggali referensi terkait dengan bagaimana sih kita berjamaah menuju jannah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ya, mengajarkan kepada kita pentingnya untuk hidup secara berjamaah atau berkelompok ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan ya. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ini pentingnya kita menjalin tali persaudaraan sebagai sesama muslim ya. Ayat ini sering dijadikan sebagai landasan dalam konsep ukhuwah Islamiyah. Jadi kita adalah konsep ukhuwah Islamiyah berdasarkan Quran surat Ali Imran 103, yaitu persaudaraan antar sesama muslim.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan juga menjadi momentum untuk melakukan namanya kegiatan transformasi sosial, Bapak Ibu ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita melakukan namanya kegiatan transformasi sosial. Yang pertama adalah menumbuhkan empati dan sensitivitas sosial. Puasa mendidik orang yang berkecukupan untuk merasakan lapar dan haus yang dialami oleh kaum duafa setiap hari. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, bagi orang yang berkecukupan itu berlatih untuk empati terhadap saudara-saudara kita yang kaum duafa yang merasakan haus dan lapar tiap hari. Ini merupakan transformasi hati ya Pak Ibu ya. Jadi rasa lapar ini melahirkan kepekaan sosial dan kepedulian yang tulus terhadap penderitaan orang lain. Ibadah sosial ini juga berfungsi untuk memerangi sifat egois dan individualisme dalam diri. Yang kedua, Ramadan sebagai momentum untuk melakukan transformasi sosial adalah manifestasi solidaritas melalui berbagi. Di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, umat Islam didorong untuk memaksimalkan amal sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Jadi sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Apalagi Bapak Ibu 10 hari terakhir ini sebagai bulan malam diturunnya Al-Quran yaitu malam Lailatul Qadar, kita tingkatkan lagi sedekah kita Bapak Ibu ya di 10 hari terakhir ini. Yang kedua adalah memberi makan orang yang berpuasa menjadi budaya gotong royong yang menciptakan kegembiraan bersama. Jadi memberi makan orang yang berpuasa membuat orang lain lebih senang. Yang ketiga, zakat fitrah merupakan kewajiban di akhir Ramadan yang berfungsi menyucikan jiwa sekaligus memastikan kaum fakir miskin dapat ikut merayakan kebahagiaan Idul Fitri. Yang ketiga Bapak Ibu sebagai ibadah transformasi sosial adalah mempererat ukhuwah atau persaudaraan. Berbagai aktivitas komunal selama Ramadan secara alami memperkuat ikatan komunitas ya. Sholat tarawih berjamaah, iktikaf, insya Allah mulai malam nanti kita akan melakukan namanya iktikaf di masjid ini Bapak Ibu ya, yang kemarin sudah di-share oleh teman kita terkait dengan agenda iktikaf selama 10 hari terakhir ini Bapak Ibu. Yang ketiga sebagai rekonsiliasi sosial. Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk islah atau perbaikan hubungan, saling memaafkan dan merajut kembali silaturahmi yang sempat tergang. Yang keempat sebagai pendidikan karakter sosial. Jadi Ramadan berfungsi sebagai madrasah untuk membangun kebiasaan positif yang berkelanjutan. Diusahakan kebiasaan positif selama bulan Ramadan akan dipertahankan pasca Ramadan ini Bapak Ibu. Prinsip ukhuwah adalah menerapkan nilai ta'awun atau saling menolong dan nilai takaful atau saling memberi rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Saling menentukan dalam kebaikan. Manusia dalam perjalanan hidupnya imannya terkadang naik turun ya. Nah, disinilah pentingnya kita berjamaah untuk saling mengingatkan dalam ketakwaan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu bergantung pada agama teman dekatnya. Ya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadikan teman dekat. Jadi teman dekat kita akan mempengaruhi keadaan kita. Alhamdulillah di Pohon Mutiara ini sudah terbentuk beberapa kelompok kajian ya. Ada kelompok kajian yang mungkin sudah lama, Kurta Ayun. Ada juga kelompok kajian mungkin bapak-bapak lansia ya. Ada juga kelompok kajian kelompok GN atau Good Neighbor ya. Itu merupakan kelompok-kelompok yang baik ya sebagai kita sebagai seorang muslim Bapak Ibu. Persaudaraan adalah kunci surga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman
dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi menurut hadis ini Bapak Ibu, sesama muslim harus menyebarkan salam di antara Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu aja mungkin ya sedikit terkait dengan pentingnya kita melakukan kegiatan kegiatan yang sifatnya berjamaah atau harapannya Bapak Ibu kita semua bisa mempertahankan kelompok berjamaah ini ya. Marilah kita manfaatkan 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin untuk dapat menggapai malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita dalam jannahnya secara berjamaah sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten.